Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta burung merpati, kali ini saya mau berbagi ilmu dasar rabaan burung merpati pemula dan pemain. Semoga ilmu yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat. Simak videonya dengan baik dan benar, karena saya jelaskan secara detail dari ujung kepala hingga ujung kaki. Simak videonya kali ini. Let's go. Oke, untuk pertama kita bahas tentang kepala. Untuk kepala burung itu sendiri kita cari dengan ciri bentuk kepala yang kecil ataupun sedang dan jangan terlalu besar dan mirip seperti burung tekukur ataupun burung perkutut. Lihat tanda panahnya secara jelas, perhatikan secara detail juga apa yang saya tunjuk di arah panahnya itu, supaya kita bisa ingat dan tersave di dalam otak. Lihat bentuk kepalanya ya, perhatikan secara detail dan ingat selalu. Dan untuk selanjutnya kita bahas di bagian leher. Penting untuk bagian lehernya, pilih atau cari ciri leher yang panjang ataupun sedang dan ketebalan dari bulu lehernya tipis dan jangan tebal, dan juga lihat dari warna dari bulu lehernya terlihat berkilau dan cerah warnanya. Kita lihat dari panahnya itu dia seksama, tolong teliti dan sangat diperhatikan. Dan selanjutnya kita di nomor 3 yaitu mata. Cari atau pilihlah dari pupil mata hitamnya, pilih ciri dengan warna di tengahnya hitam pekat dan bersih ya kawan. Jangan ada bintik putih ataupun lain-lain, karena sangat berpengaruh pada penglihatan burung di saat tinggi. Itu lihat untuk arah panahnya, saya menunjuk ke daerah pupil hitamnya yang bersih dan hitam pekat. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 yaitu alis. Alis burung, ciri burung yang bagus dengan alis ketebalannya. Tolong lihat dengan teliti, gerigi di alisnya jangan putus dan berjarak agak jauh, rapat dan kecil dari gerigi alisnya. Tolong lihat dari apa yang saya tunjuk di arah panahnya. Boleh dilihat kembali, cari alis yang tipis dan rapat dari geriginya ya. Cari yang tipis dari alis matanya, yang rapat juga dan berbentuk bulat. Oke. Dan selanjutnya untuk nomor 5 masih di kisaran alis. Alisnya, jarak dari alis dan bulu wajah harus rapat dan berdekatan. Kalau bisa cari dengan ciri sampai ketutup alisnya dari mata burungnya itu sendiri. Lihat kerapatan alis dan bulu muka atau bulu wajahnya lebih rapat dan sampai tidak bisa terlihat dari alisnya itu sendiri. Lihat ya. Dari panahnya coba perhatikan secara detail. Untuk arah panahnya di situ saya menunjukkan dari alis sampai bulu di wajahnya itu rapat. Lihat ya secara detail biar paham. Oke. Terima kasih. Untuk mata atau sekitaran kepalanya udah mengerti ya. Tolong disimak tadi secara detail dan secara teliti. Saya bahasnya seperti apa. Mungkin kalau kurang jelasnya lagi, nanti bisa diulang lagi ataupun di save biar ilmunya tetap tersimpan di otak dan tersave. Oke, selanjutnya kita di bagian patuk atau paruh. Patuknya di situ ada bagian-bagian yang penting juga, seperti bentuk hidung, lubang hidung, paruh ataupun patok dari burungnya. Dan tolong sangat teliti dan diperhatikan baik-baik, simak terus jangan di skip, oke?
Dan untuk selanjutnya kita lihat di bagian hidungnya. Tolong perhatikan dari panahnya. Carilah hidung yang berkapur dan berserat. Cari dengan ciri hidungnya dengan warna putih kapur yang kering dan berserat kasar. Dan selanjutnya di 8, tolong lihat di lubang hidungnya. Perhatikan secara detail, lihat arah panahnya, pilih dan cari dengan ciri lubang hidung yang kecil dan sangat tipis, rapat, menandakan burung itu dengan napas yang kuat dan tidak gampang lelah. Tolong dilihat dan disimak, lihat arah panahnya, cari dengan lubang hidung yang kecil dan tipis, itu menandakan burung itu tidak gampang lelah. Oke, untuk nomor 8-nya ataupun 9 kita bahas itu patok atau paruh. Carilah patok atau paruh burung dengan ciri tipis dan panjang untuk ujungnya runcing dan kering. Harus kering dan panjang, jangan cari burung dengan patok yang tebal. Harus tipis dan panjang. Itu ciri burung bagus. Bersih dan tipis, runcing seperti burung tekukur ataupun burung perkutut. Lihat arah panahnya ya. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya kita masuk di bagian bulu. Lihat arah panahnya. Bulu burung itu juga sangat penting. Karena kenapa? Membantu untuk pergesekan angin di bulu, tidak beban dan aman dari gesekan angin. Untuk bulu saya bagi 3 versi, yaitu bulu biasa, bulu semi sutra, dan bulu sutra. Biasanya untuk master dan ahli ilmu rabaan, di saat memegang burung ataupun dirasakan pertama halusnya bulu burung ataupun tidak, pengalaman saya, kalau burung itu halus dan enak saat dipegang, dia akan berurut semua saat dipegang, pasti enak. Dari rabaannya itu kunci biasanya buat ahli burung, bahwasannya dia udah pasti tahu itu burung enak. Karena bulu sutra saat dipegang pun di pinggang itu berasa empuk dan lembut. Karena master pasti tahu itu burung bagus atau tidak. Jadi udah terlihat dari situ untuk enak burungnya atau tidak dipegangnya, terasa dari bulunya juga. Untuk selanjutnya kita bahas di wilayah badan. Tolong perhatikan secara detail dan selalu diingat untuk biar gampang di shape-nya. Lihat arah panahnya, saya menuju kemana. Kita bahas badan. Bentuk badan sangat-sangat mendukung dan membantu teman. Saat burung turun ataupun manuver, beban ataupun bentuk seperti jantung pisang sangat baik dan sangat mendukung pada saat burung sedang berduel ataupun sedang nyodok. Badan seperti itu sangat berguna untuk daya tekannya saat dia turun ataupun manuver ke landasan. Untuk selanjutnya kita bahas di tulangan atau tulangan dadanya. Lihat arah panah yang saya kasih tahu ataupun saya tunjuk di situ, perhatikan secara detail ya, biar gampang diingat. Cari dengan tulangan seperti juga bentuk tulangan jantung pisang atau buah pisang buat bakal buahnya. Cari bentuk seperti itu melengkung ke belakang sampai ke capit tudang. Cari yang tebal, karena apa? Sangat membantu untuk los burungnya itu saat turun ke bawah ataupun manuver turunnya panjang dan tidak bisa dapat diprediksi. Jadi untuk prediksinya itu burung lost door. Diperkirakan saya itu, pengalaman saya yang saya lihat itu sangat jelas. Untuk tulangan seperti itu burungnya lost door-nya panjang. Oke, untuk selanjutnya tolong dilihat dan secara detail arah panahnya. Untuk wilayah masih di dada, kita mencari untuk wilayah dadanya itu kekenyalan dari otot dadanya, atau juga kita bisa sebut yaitu otot daging dari dadanya.
Jangan cari yang keras, cari yang empuk untuk dagingannya. Nanti kalau misalkan kita burungnya itu kurus, nggak usah bingung ataupun pusing, kita berpatokan pada tulang dadanya ya. Kita berpatokan pada tulang dadanya, karena untuk dagingannya kita bisa perbaiki, bisa kita bantu dari cara pakannya yang baik dan bagus, terus juga dengan cara ngelatihnya yang baik dan bagus dan benar. Insya Allah nanti kita lihat dan kelihatan dan kebentuk seiring kita rawat dengan baik, dengan cara ngelatih yang baik. Insya Allah burung itu pun akan baik, kondisi dagingannya terlihat nanti akan terbentuk pada waktunya nanti, insya Allah ya. Jangan cemas dan jangan bingung. Oke, untuk selanjutnya lihat arah panahnya. Itu saya menunjukkan ke otot ketiak. Di situ ketebalan otot ketiak sangat berpengaruh saat untuk tenaga burung ataupun kecepatan burung saat terbang burung itu, dan saat burung sedang digandeng atau saat lomba. Ketebalan otot burung sangat berpengaruh, juga bisa meninggalkan lawan saat lomba karena otot itu sangat membantu kecepatan terbang dan kekuatan terbang tinggi. Karena sangat berpengaruh dari ketebalan otot, cari setebal-tebalnya ototnya. Untuk gambar berikutnya kita menuju di bagian lar atau sayapnya. Lihat untuk panahnya diarahkan kemana, itu menunjukkan kerapatan lar. Kerapatan lar sangat penting untuk burungnya, supaya itu burung gampang tinggi mumbul untuk terbangnya. Jadi burung itu posisinya burung gampang tinggi dan gampang mumbul. Cari untuk larnya serapat mungkin. Lihat arah panahnya sedetail-detailnya. Saya menunjuk untuk kerapatan lar sangat penting untuk burung gampang tinggi dan gampang mumbul. Untuk selanjutnya masih di bagian sayap. Tolong lihat arah panahnya, saya menunjuk kemana? Saya menunjuk ke arah lar burung. Kita lihat di situ lidihnya, lidih untuk lar burung, sayapnya. Dari tulang sayapnya cari dan pilih tebal dan sampai ke ujung sayapnya semakin tipis dan memudar. Tebal dari tulangnya sampai ke ujungnya itu cari yang lebih ke atasnya itu tipis, memudar dari ujung sayapnya. Cari bentuk lidih tulangnya yang tebal sampai ke ujungnya itu semakin tipis. Untuk selanjutnya perhatikan apa yang saya tunjuk di arah panahnya. Itu saya menuju ke arah capit udang atau supit udang pada umumnya. Capit udang itu berpengaruh saat burung sedang manuver atau saat turun. Di capit udangnya akan bermain dan membantu mental sampai ke bawah landasan saat jatuh ke sasaran tepat betinanya. Carilah dengan capit udang keras, agak panjang, dan celah dari capit udang itu juga jangan rapet. Harus tidak menempel atau lebar dari capit udang itu sendiri. Cari celah dan agak renggang, diperhatikan dan perkirakan dari ujung renggangnya seukuran biji jagung. Ingat, kerenggangan dari capit udang itu seukuran biji jagung. Diingat lagi, seukuran biji jagung dari kerenggangan capit udangnya. Dan untuk selanjutnya lihat, perhatikan arah panahnya. Saya menuju ke arah panah yaitu dari pinggang. Cari bentuk ukuran pinggang yang sedang dan ramping sampai ke ujung buntut. Dan untuk buntutnya sendiri itu kita cari jangan yang tebal, cari yang tipis, halus dan lentur di ujungnya, dan terus diraba. Untuk ketebalan buntutnya atau ekornya itu cari yang buntut tipis. Dan untuk selanjutnya gambar terakhir, untuk bagian kaki cari burung yang dengan ciri kaki kering, dan untuk kerampingan dari kakinya cari yang ramping, dan juga untuk kukunya cari untuk standar burungnya
untuk bagian kukunya agak panjang. Oke, lihat gambarnya, itu cari bentuk kaki yang ramping, kering, dan untuk bagian kukunya agak panjang. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk ilmu rabaannya. Bukan niat hati untuk so pintar atau so jago di ilmu merpati. Saya hanya menuangkan untuk supaya semua pencinta burung merpati bisa merabah burung dari ujung kaki ujung kepala.